tidak sabar pengen cepat-cepat mendengar renungan firman Tuhan. Karena kalau membaca Alkitab sendiri, ada bagian kila yang gak jelas, apalagi membaca Alkitab Imamat. Banyak istilah yang jarang dikobatkan di sekolah. Tadi pagi waktu Kila bangun, langsung membaca dari Imamat 10 ayat 1-7. Sebagaimana disarankan kemarin. Renungan hari ini berjudul Melayani Tuhan dengan Ketaatan Penuh. Apa maksudnya? Mungkin tidak boleh terlambat atau harus memakai baju yang sopan saat ibadah? Atau apakah Tuhan hanya melihat segala sesuatu yang kelihatan? Sesungguhnya siapa yang bisa melayani itu sebagai imam secara sempurna? Jadi penasaran nih. Yuk kita dengar penjelasannya. Shalom adik-adik sekalian, selamat bertemu kembali di dalam Saat Teduh BDKA, berpetualang dalam kerajaan Allah. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita memulai saat teduh kita. Bapa di dalam surga, kami berdoa memohonkan kepadamu, kiranya belas kasihan Tuhan beserta dengan setiap kami. Engkau mengumpulkan setiap kami ini di dalam firman-Mu Tuhan. Kami mau dipersatukan di dalam Roh-Mu yang kudus. Sehingga kehidupan kami ini pun juga boleh dimasukkan ke dalam firman-Mu yang kudus. Sehingga kami juga dikuduskan dan boleh dipersembahkan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapak. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekalian, kemarin kita sudah bersama-sama melihat bahwa institusi keimaman baru saja didirikan di antara umat Tuhan. Apa pentingnya institusi keimaman? Penting sekali, karena tujuan kehidupan kita semua adalah mempersembahkan hidup di hadapan Tuhan. Namun, kita butuh perantara karena kita adalah orang-orang berdosa. Maka kita menyaksikan Harun dan keluarganya dikhususkan untuk melayani Tuhan di mezbah Tuhan sebagai imam. Nah, kemarin kita sudah melihat ya bahwa bangsa Israel menjadi sangat bersukacita. Kenapa bersukacita? Karena persembahan mereka diterima oleh Tuhan. Harun dan anak-anaknya sudah mempersembahkan persembahan untuk diri mereka sendiri. Dan setelah itu mereka memberikan persembahan untuk Tuhan. Persembahan yang diatur sedemikian rupa, sesempurna mungkin di hadapan Tuhan. Dan meskipun persembahan tersebut tetap kurang sempurna, tapi Tuhan menerima di dalam anugerahnya yang besar. Maka kita mendapati orang-orang Israel mereka bersorak-sorai, berterima kasih, sukacita. Kiranya sukacita seperti ini juga boleh menjadi sukacitanya kita. Adik-adik sekalian, kenapa kita bersukacita? Karena hidup kita dipakai oleh Tuhan. Itu sukacita. Karena persembahan kita diterima oleh Tuhan. Itu namanya sukacita. Dan setelah bangsa Israel mereka bersukacita, kita melihat ada anak-anak Harun, yaitu Nadab dan Abihu, yang mengambil inisiatif. Saya akan mempersembahkan ini di hadapan Tuhan. Lalu dia mengambil satu buah api yang asing. Lalu dia bawa di hadapan Tuhan. Maka kita mendapati setelah itu ada api Tuhan yang keluar. Lalu menyambar dua orang ini, yaitu Nadab dan Abihu. Setelah itu mereka mati di tempat. Loh, orang ini sedang datang membawa persembahan di hadapan Tuhan. Justru kena api dari Tuhan, lalu mereka mati. Kok bisa ya? Alkitab mencatat mereka mempersembahkan api yang asing di hadapan Tuhan. Artinya apa itu? Kenapa mereka dihukum Tuhan? Kenapa mereka mati? Nah, kita semua tidak ada yang betul-betul tahu. Tapi ada orang-orang yang melakukan penelitian terhadap kitab suci. Mereka memberikan beberapa kemungkinan. Salah satunya, mereka mengatakan seperti ini. Harun itu baru saja ditabiskan menjadi imam. Harun dan anak-anaknya di dalam satu buah institusi imamat yang mana melalui pelayanan mereka ini seluruh orang Israel akan dibawa di hadapan Tuhan. Wah, kalau begitu institusi imamat sangat penting sekali. Maka mereka berpikir, wah, kalau institusinya pentingnya luar biasa seperti ini, kayaknya bagus kalau kami menjadi orang yang paling utama. Bayangkan saja kalau ada pendeta yang paling utama, paling besar, semua orang dengar sama dia. Kayaknya oke juga ya. Sekarang anak-anak Harun ada beberapa. Ada Nadab, ada Abihu, ada Itamar, ada Eleazar. Nanti siapa ya yang akan dipakai sama Tuhan lebih lagi? Siapa ya yang akan melayani lebih hebat dari yang lain? Kita
mesti lebih dulu. Nadab dan Abihu mengambil satu buah inisiatif, mereka melakukan itu lebih dahulu, mempersembahkan api lebih dahulu. Betul atau enggak sudah belakangan. Yang penting kita duluan, kita lebih hebat daripada Itamar dan Eleazar. Maka Tuhan marah. Nah, kita perlu hati-hati ya, bahwa melayani Tuhan itu bukan urusan siapa yang menjadi juara, siapa yang paling dulu menjadi pendeta, juga bukan urusan siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih didengar. Menjadi pelayan Tuhan adalah orang-orang yang sadar, saya bukan siapa-siapa Tuhan, tapi saya mau dipakai oleh-Mu. Maka biarlah saya melayani seturut dengan apa yang Engkau percayakan kepada saya. Itu kata seorang yang melakukan penafsiran Alkitab. Ada orang lain yang mengatakan seperti ini. Oh, mereka ini dihukum sama Tuhan karena cara mereka mempersembahkan api itu seperti kayak agama-agama kafir. Seperti kayak agama di sana, agama di sana, agama di sana, agama di sana. Mereka tidak melakukan seturut dengan petunjuknya Tuhan. Sementara kita tahu, Tuhan kita, Tuhan Yesus, Allah kita, Allah Tritunggal yang kita sembah, itu tidak sama dengan semua Allah yang lain. Karena itu, cara kita mendekati, cara kita berdoa dan menyembah juga tidak sama dengan agama-agama yang lain. Nah, kita tidak terlalu tahu dengan pasti sebetulnya kesalahan utamanya apa sih. Tapi Alkitab mencatat, mereka mempersembahkan api yang asing di hadapan Tuhan. Maka Tuhan menghukum mereka, setelah itu mereka mati. Adik-adik sekalian, saya ingin bertanya ya, kita ini ya, ketika datang beribadah kepada Tuhan, kita itu beribadah seperti yang Tuhan suruh, atau kita beribadah seperti yang kita sendiri mau. Nadab dan Abihu tidak disuruh oleh Tuhan untuk memberikan persembahan itu, tapi mereka mau pakai caranya mereka sendiri. Pada waktu Anda ke gereja, pada waktu saya beribadah kepada Tuhan, apakah kita mau beribadah cari, Tuhan, mana yang Engkau mau? Atau mana yang saya suka? Saya sukanya ke sekolah minggu yang itu, karena kalau di dalam sekolah minggu yang itu ya, ceritanya bagus-bagus, ilustrasinya banyak, kadang pakai boneka. Sudah gitu kalau pulang sekolah minggu dikasih hadiah. Saya mau sekolah minggu yang itu aja. Saya nggak mau sekolah minggu yang itu. Yang namanya guru-guru sekolah minggunya tidak kasih saya hadiah. Sudah gitu ketat. Kalau terlambat dimarahin. Kalau ngobrol dimarahin. Saya nggak suka sekolah minggu itu. Saya mau sekolah minggu yang saya suka. Adik-adik sekalian, beribadah kepada Tuhan bukan urusan kita suka yang mana, tapi Tuhan mau dan suka yang mana. Adik-adik sekalian, mungkin ada di antara kita yang mengatakan seperti ini, Pak, saya sering tuh kebaktian sembarangan, pada waktu sekolah minggu ngobrol, pada waktu sekolah minggu telat, berdoa juga ngintip sambil ketawa-ketawa, nggak apa-apa, nggak dihukum sama Tuhan, nggak seperti Nadab dan Abihu. Adik-adik sekalian, Tuhan berkata, kepada orang yang karib kepadaku, aku akan menyatakan kesucianku. Kalau kamu adalah anak-anak Tuhan yang dicintai oleh Tuhan, Tuhan akan tegur dengan keras. Saya punya anak-anak. Kalau anak-anak saya ini baca Alkitabnya sembarangan atau berdoanya sembarangan sambil main, itu saya akan marah dengan keras. Karena saya mencintai dia. Tapi kalau anak tetangga, anak orang yang saya tidak kenal, saya tidak bisa ngurusin mereka. Karena mereka orang lain. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah orang yang karib dengan Tuhan, Tuhan akan menyatakan kesuciannya, kekudusannya. Dan ketika kekudusan Tuhan dinyatakan, Nadab dan Abihu mati. Lalu melalui murka Tuhan yang besar itu, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Wah, kalau melayani Tuhan seketat ini, siapa manusia yang sanggup melayani Tuhan sebagai imam? Gak ada memang. Tidak ada. Apakah Harun punya kualifikasi dalam dirinya sendiri? Tidak. Tapi Tuhan yang menyucikan dia. Tuhan yang melayakkan dia. Hanya Yesus Kristus satu-satunya yang layak di dalam dirinya sendiri untuk menjadi imam Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, setelah itu tubuhnya Nadab dan Abihu dibawa keluar dari tempat perkemahan, lalu dikuburkan. Tapi untuk Harun, Itamar, Eleazar, anak-anaknya Harun dikatakan, kalian tidak boleh meratap. Kalian tidak boleh berkabung karena Nadab dan Abihu. Loh, anaknya mati kok nggak boleh berkabung? Bukan anaknya mati nggak boleh berkabung. Tapi pada waktu itu harus ada yang lebih penting yang mereka pikirkan, yaitu pelayanan mereka di hadapan Tuhan. Tidak boleh diabaikan. Kalau mereka berkabung seperti menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa engkau kejam sekali? Oh tidak, bukan Tuhan yang kejam. Tapi kamu yang sembarangan dan tidak mengenal kesucian Tuhan. Harun, Itamar, Eleazar
Imam-imam Tuhan harus sadar yang paling utama. Meskipun hatimu sedih, meskipun hatimu hancur, tapi perhatikan pelayanan Tuhan yang paling utama. Utamakanlah itu. Adik-adik sekalian, kita bersyukur ya. Di dalam perjanjian baru, engkau dan saya, kita punya imam kita yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus itu menanggung semua kesedihan dan beban kita. Yesus Kristus juga adalah manusia. Allah menjadi manusia yang mengalami kesedihan sangat besar. Dia dikhianati oleh murid-muridnya sendiri, ditinggalkan oleh murid-muridnya sendiri, dia dijual oleh muridnya sendiri, disangkal oleh muridnya sendiri. Dalam kesedihan yang besar, Yesus tidak pernah sungut-sungut di hadapan Tuhan. Dia di atas kayu salib berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tapi tidak ada sungut-sungut di dalam bibirnya dia. Hatinya dia terus, meskipun dilanda kesedihan yang besar, tetap hidup saya adalah untuk Tuhan, adalah untuk melayani Tuhan. Maka adik-adik sekalian, biarlah kita ingat ya, kalau kita adalah anak-anak Tuhan, Tuhan akan tegur kita. Kalau kita berasa saya tidak pernah ditegur, cepat-cepat bertobat. Mungkin Anda saat ini sedang jauh dari Tuhan, cepat-cepat bertobat. Biarlah Roh Kudus menangkap kita dan membawa kita menjadi anak-anak Tuhan, didekatkan kepada Tuhan. Dan ketika kita dekat sama Tuhan, kita tahu kita mungkin lagi sedih, kita mungkin lagi senang. Segala macam hal terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang kita terus ingat, hidup saya adalah untuk Tuhan. Seperti Yesus Kristus di tengah-tengah segala kesedihan, hidupnya tetap dipersembahkan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, ajarlah kami untuk mengerti kesucian-Mu, kekudusan-Mu. Ajarlah kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarlah kami, Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang berdekat kepada Tuhan. Kami ini takut, Tuhan, kalau kami mulai dibiarkan oleh Tuhan. Bawalah kami, Tuhan, untuk menjadi anak-anak-Mu yang dicintai oleh-Mu, yang karib dengan Engkau, yang boleh melihat kekudusan-Mu, namun menghargai kesucian-Mu. Pimpinlah kami, Tuhan, juga di tengah-tengah keadaan kami. Mungkin kami lagi sedih, mungkin kami juga lagi senang, tapi dalam keadaan apapun saja, kami ingin hidup kami dipersembahkan secara utuh, tak bersisa, seperti Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Perantara, Sang Imam besar kami yang agung, kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin. Baik, adik-adik sekalian, sampai ketemu di dalam saat teduh BDKA besok. Tuhan beserta dengan setiap kita. Terpujilah Tuhan. Para sahabat BDKA, kita dibuat terpukau mendengar penjelasan cerita firman Tuhan hari ini. Betapa tidak Nahab dan Abihu dihukum mati oleh Tuhan. Justru ketika mereka melayani, ternyata mereka mempersembahkan api yang asing. Berarti Allah tidak dapat dipermainkan ini. Merupakan catatan penting buat kita semua. Namun bijaksananya, tunggu tak terselami. Ternyata dalam kematian Nahab dan Abihu, justru Tuhan meninggikan dirinya, kehendaknya, serta hukumannya. Jadi sebenarnya hanya Kristus, imam sejati itu yang bisa melayani secara sempurna. Jangan lupa besok siapkan diri dengan membaca dari Bilangan 9 ayat 15-23. God bless you. Goodbye teman-teman.